Nah, pas dia udah nggak ada nih jaringan lemaknya gitu, misalnya udah berkurang jauh, si kulit itu nggak punya kemampuan untuk balik. Terus solusinya untuk yang bergelambir ini apa nih, Dok? Tapi ada alternatif lain nggak sih, Dok, selain tummy tuck dan brachioplasty ini? Hai teman-teman Behind Beauty Podcast, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng aku Nafila. Di Behind Beauty Podcast kali ini pembahasannya menarik banget. Kita bakal ngebahas tentang post weight loss. Mungkin teman-teman Behind Beauty lagi ada yang diet, dan ini pembahasannya menarik banget. Wajib banget kalian tonton sampai akhir karena penting banget. Mungkin kalian gak mikirin nanti setelah diet harus apa. Nah, kali ini kita bahas. Dan yang pasti aku gak sendiri, di samping aku udah ada Dokter Putri. Hai Dok. Mungkin teman-teman baru lihat Dokter Putri nih di Behind Beauty Podcast. Nah, Dokter Putri kemarin baru selesai cuti melahirkan ya, Dok, selama 3 bulan berarti, Dok ya? Iya, sebulanan lah. Oh iya, sebulanan ternyata. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin mau tindakan bareng Dokter Putri, tapi ternyata Dokter Putrinya lagi cuti. Nah, sekarang udah bisa nih ketemu sama Dokter Putri ya, Dok ya. Dokter, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak. Selamat ya, Dok, sudah melahirkan anak berapa, Dok, berarti? Anak keberapa, Dok? Anak kedua. Anak kedua. Selamat ya, Dok ya. Dok, jadi kayak yang udah aku spill sebelumnya, kita bakal ngebahas tentang post weight loss. Mungkin teman-teman Behind Beauty ada yang lagi diet, tapi mereka belum mikirin nanti ke depannya. Karena ada satu kasus, Dok, mungkin pernah teman-teman dengar juga di sosial media, ada pasien obesitas namanya Arya. Jadi dia dulu berat badannya itu 192 kg, Dok, kurang lebih ya segitu. Tapi sekarang udah kembali normal atau lebih ideal ya. Nah, tapi Dok, setelah kembali ideal itu di bagian lengannya, di bagian perutnya itu jadi bergelambir gitu, Dok. Itu kenapa bisa kayak gitu ya, Dok ya? Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau kasus yang Arya itu mungkin kasus yang ekstrim banget ya. Tapi itu memang sebenarnya nggak cuma Arya doang. Mungkin ada banyak kasus yang seperti itu, tapi mungkin dalam bentuk yang agak sedikit lebih ringan, tapi tetap kulit bergelambir gitu ya setelah kehilangan berat badan. Itu terjadi karena kalau misalkan seseorang nih misalnya berat badannya nambah gitu, misalnya orangnya gemuk dalam jangka waktu panjang, itu otomatis kulitnya meregang tuh. Nah, kadang komponen kulit kita tuh ada namanya komponen kolagen sama elastin. Nah, saking lamanya dia teregang, jadi ketika seseorang diet, olahraga, atau mungkin pernah ada yang dengar operasi bariatrik misalnya ya, itu kan akan membuat weight loss yang cukup masif tuh. Jadi biasanya pasiennya akan turun berat badan secara drastis, secara banyak gitu masif. Nah, pas dia udah nggak ada nih jaringan lemaknya gitu, misalnya udah berkurang jauh, si kulit itu nggak punya kemampuan untuk balik. Nggak bisa kembali normal gitu ya, karena Dok? kalau lagi merasa kayak ibaratnya kayak udah ditempur paksa gitu ya. Jadi ketika dia mau kembali lagi, dia nggak bisa tuh stretch back gitu. Jadi akhirnya dia akan tersisa lah, jadi kulitnya jadi bergelambir. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Dok, yang setelah dia diet tapi kulitnya juga kembali juga gitu, Dok? Sebenarnya memang bisa aja sih kalau misalkan tidak terlalu lama, maksudnya pasiennya juga nggak terlalu yang besar banget gitu ya. Kadang kulit itu emang ada elastisitasnya kan, jadi masih bisa balik memang. Tapi memang kalau misalkan sudah yang terlalu obes banget gitu, maksudnya kayak berat badannya berlebih banget, besar banget, lalu dia merubah pola hidupnya, lalu sampai dia akhirnya banyak penurunan berat badan drastis, biasanya sih cenderung menyisakan kulit yang bergelambir itu. Jadi tergantung setiap orang juga ya, Dok ya. Selanjutnya nih, Dok, sebenarnya kalau aku lihat ya orang-orang yang turun berat badannya gitu kan, dia bagian lengannya, bagian perutnya gitu ya, Dok, yang bergelambir. Sebenarnya bisa terjadi juga nggak sih, Dok, kayak di muka atau di bagian lainnya, Dok? Bisa banget. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara bergelambir ya, itu yang sering jadi keluhan memang biasanya di perut sih. Perut sama lengan biasanya karena paling kelihatan. Tapi sebenarnya selain tempat itu juga bisa terjadi di punggung, bisa terjadi di paha, bisa terjadi di bokong, sama bisa juga di payudara, biasanya juga kan suka turun. Oh iya, benar. Gitu. Aku baru tahu sih, Dok, itu yang di bagian punggung juga bisa ya, Dok ya? Iya, di punggung juga sering berlebih. Biasanya, Dok, selain obesitas itu, kulit bergelambir ini bisa terjadi karena apa lagi, Dok? Kalau misalkan yang paling cukup umum ya, yang sering biasanya
ya kehamilan juga bisa sih. Kan kalau misalkan kehamilan kan biasanya perutnya membesar tuh. Iya. Terus nanti kan ada jangka waktu berapa lama, 9 bulan dia mengandung, terus nanti anak yang keluar kan kempes, tapi ya tadi saya bilang ya, jadi kan Kulitnya nggak balik belum lagi tentu, gitu, Dok? belum tentu balik lagi gitu, belum tentu bounce back gitu. Jadi ya itu suka berlebih juga gitu. Terus solusinya untuk yang bergelambir ini apa nih, Dok? Kalau misalkan kita bicara kulit gelambir sih, memang solusinya adalah ya dibuang sih. Jadi biasanya kita ibaratnya kita tarik gitu ya, jadi kita buang lalu kita bentuk kembali seperti lebih baik lah. Jadi sebelumnya seperti udah kelebihan, kita buang kelebihannya lalu kita kencangkan. Gitu. Nama tindakannya apa tuh, Dok? Kalau Untuk kita di mau mana nih? Kalau di perut, Kalau di perut dulu deh, Dok. di perut kita biasa tummy tuck ya. Mungkin udah sering juga ya dibahas tentang tummy tuck ya, karena biasanya kan buat mami makeover juga. Oh iya benar, waktu itu kita juga sempat bahas tentang mami makeover, Dok, bareng Dokter Fadinya. Mungkin kalau nggak salah nanti dikasih linknya di sini buat teman-teman yang mau nonton, mau cari tahu tentang mami makeover bisa juga tonton videonya. Oke, ya kalau misalkan di perut kita sebutnya tummy tuck, kalau di payudara bisa di breast lift. Lalu kalau di lengan biasanya brachioplasty. Kalau misalkan di belakang ya backplasty, paha ya thigh-plasty, pokoknya semuanya plasty. Jadi untuk mengencangkan kembali gitu. Nah, Dok, itu downtime-nya berapa lama, Dok? Downtime-nya sebenarnya sih rata-rata biasanya apa nih, tummy tuck, brachioplasty gitu ya. Biasanya kalau misalkan untuk pasca operasi itu kan kita ada jahitan tuh. Nah, jahitan itu biasanya kita angkat sekitar 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu kalau misalnya kita bicara tummy tuck, biasanya kan memang ada bagian yang diambil ya. Jadi pasti kan rasanya ada harus seperti adaptasi gitu. Nah, jadi biasanya sekitar setelah 3 minggu rata-rata sih udah bisa berjalan cukup tegak. Tapi memang kalau misalkan sampai untuk aktivitas berat, ya tetap harus sabar dulu sih. Oh iya benar sih, Dok. Mungkin 3 mingguan berarti, Dok, ya? Itu 3 cukup mingguan untuk ya. Cukup cepet nggak sih, Dok, ya 3 minggu tuh? Ya untuk impact yang seperti itu sih menurut saya cukup worth it lah ya. Maksudnya untuk menunggu 3 minggu itu kan recovery-nya tiap orang juga beda sih. Biasanya 1-2 minggu memang posisinya ya otomatis nggak bisa banyak aktivitas dulu lah. Nanti biasanya setelah 3 minggu udah makin biasa. Kalau misalkan untuk aktivitas yang kayak olahraga nge-gym itu memang dihindari dulu setidaknya 6 mingguan. Kita harus tahan dulu. Iya. Tapi kalau yang lengan lebih cepet nggak sih, Dok, kalau lengan? Kalau yang lengan sama angka jatuhnya sekitar 10 hari sampai 2 minggu ya. Cuman kalau misalkan mengganggu aktivitas, ya paling kita nggak boleh ngangkat tangan terlalu tinggi dulu sih di awal-awal. Cuman kalau misalkan sehari-hari ya nggak seperti tummy tuck kan memang dia posisi tidurnya juga harus agak ditekuk gitu. Kalau misalkan di tangan ya mungkin aktivitas berat yang melibatkan tangan juga ditahan dulu. Yang kayak ngangkat-ngangkat berat Angkat gitu beban jangan berat, dulu ya, Dok, ya? Iya. Tapi, Dok, prosedur-prosedur itu kayak misalnya kasus yang tadi itu kan pasien Arya itu dia boleh nggak sih, Dok, kan masih cukup muda, Dok? Oke, sebenarnya sih memang idealnya kalau di anak-anak sih ya enggak ya. Maksudnya ada beberapa indikasi memang kalau misalkan kulit yang bergelambir itu nggak dibuang, kenapa sih kita buang aja sekarang gitu, karena dia bisa menimbulkan masalah baru. Jadi kalau misalkan ada kulit yang terlalu bergerambil sampai ngelipat itu kadang juga suka iritasi tuh di lipatan kulitnya. Oh iya benar, Dok. Kadang bisa bikin luka, infeksi kan itu juga bikin masalah ya. Jadi sebenarnya ini merupakan tindakan yang istilahnya rekonstruksi sih, karena kita mau mencegah gangguan yang lebih buruk gitu. Tapi kalau misalkan untuk kita bicara berapa lama sih kita boleh melakukan prosedur ini, memang kita idealnya itu adalah berat badannya itu sudah cukup berat badan yang ideal atau yang stabil. Jadi kalau misalkan memang masih ada rencana turun berat badan lagi, sebaiknya ditunggu sampai berat badannya itu stabil. Berarti, Dok, jadi kalau udah di bawah umur tetap bisa, tapi dilihat lagi ya, Dok, kondisinya seperti apa gitu, Dok? Ya kalau misalkan itu mungkin kita sifatnya untuk ngebuang yang berlebihnya itu ya, tapi kalau misalkan untuk ngekontur badan yang benar-benar ya mungkin baiknya sih ditunggu sampai cukup dulu. Gitu. Berarti balik lagi kalau misalnya operasi plastik itu bukan cuma tentang kecantikan ya, Dok, tapi untuk kesehatan juga kayak tadi untuk menghindari lecet-lecet gitu ya, Dok, ya. Ada lagi nggak sih, Dok, manfaatnya selain buat kayak menghindari lecet-lecet ini, gesekan gitu, Dok? Ya pasti tampilannya juga lebih baik ya. Oh iya benar. Kalau misalkan jadi lebih percaya diri ya, Dok, ya? Percaya diri lah setidaknya. Selanjutnya, Dok, kalau misalnya prosedur-prosedur tadi kayak tummy tuck, brachioplasty itu bisa
dibarengin sama liposuction nggak sih dok? Sebenarnya bisa, cuman kalau misalkan kondisinya memang dia udah kulitnya berlebih banget dan dia memang sudah beratnya sudah ideal gitu ya. Sebenarnya ya kita yang penting itu adalah ngebuang si kulitnya, gitu. Liposuction itu biasanya untuk ngebantu kita ngebentuk kan, gitu. Cuman kalau misalkan kita memang tujuannya buat ngebuang itu ya emang dengan si pembedahnya adalah si tummy tuck atau brachioplasty tadi. Karena liposuction itu untuk mengurangi lemaknya doang ya dok ya, bukan untuk mengurangi kulitnya. Betul. Jadi berarti mungkin masih bisa, kalau misalnya ada yang mau dikurangin lagi bisa dibarengin sama liposuction berarti dok? Betul. Oke. Jadi lipo itu lebih kayak untuk ngebentuk gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk ngebuang, ya nggak bisa. Ngebuang kulit yang berlebih dia nggak bisa. Gitu. Selanjutnya nih dok, setelah melakukan tummy tuck dan brachioplasty itu stretch marknya itu juga hilang juga nggak sih dok? Yang di bagian yang kulitnya diambil sih ya pasti hilang. Jadi pasti kalau ditanya hilang semua atau enggak sih belum tentu. Tapi kalau misalkan berkurang pasti. Jadi kalau misalkan kita ambil kan emang hilang tuh stretch Iya mark. bener, nggak ada kulitnya ya? Iya, cuman logikanya mungkin stretch marknya tadi di mana itu pindah ke bawah gitu. Gitu. Jadi Berarti stretch marknya yang kebuang, yang kulitnya kebuang, stretch mark, bagian stretch mark di kulit yang kebuang ya dok ya, hilang. Tapi ya tetap ada gitu dikit ya dok ya. Tapi ada alternatif lain nggak sih dok selain tummy tuck dan brachioplasty ini? untuk menghilangkan kulit. Iya betul dok. Nggak ada sih, soalnya kalau misalkan kita kulitnya berlebih ya kita harus buang kulitnya. Kalau udah, apalagi kalau yang kita kasusnya kayak yang Arya tadi itu ya. Itu karena udah lumayan cukup banyak ya dok, Iya, kulit yang harus banyak dibuang banget ya. itu. Udah banyak banget. Kalau untuk bekas luka operasinya ini dok, panjang nggak sih dok? Ya terus terang sih kalau misalkan kita ngelihat kulitnya makin berlebih ya panjang sih panjang pasti. Maksudnya ada yang harus kita treat gitu. Maksudnya kita mau ngebuang kulitnya tapi ya kita dapat apa? Dapatnya scar. Itu pasti ada. Namanya juga kan sayatan ya, luka pasti ada bekas lukanya. Tapi kayaknya nggak perlu khawatir ya dok, karena kan setelah itu bisa dengan tindakan untuk menghilangkan scar ya dok ya, dengan laser mungkin dok ya. Ya sebenarnya kalau misalkan scar itu kadang pasien mungkin ngerasa worry dulu di awal gitu, karena sebenarnya masih merah atau apa. Sebenarnya proses penyembuhan luka itu tuh nggak berhenti sampai angkat jahitan. Jadi angkat jahitan tuh kayak kita lihatnya ibaratnya kering, mandi apa silahkan, tapi final scarnya itu tuh misalnya ambil waktu sampai 6 bulan sampai setahun bahkan. Nah menjelang itu kita ada tuh beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah scar. Misalnya kita pakai gel pengurang scar atau laser gitu. Jadi nggak perlu panik dulu ya dok ya, nanti kan itu berangsur-angsur akan mulai memudar gitu ya dok ya? Ya scar pasti ada sih, cuma maksudnya kita berharap dia bisa lebih baik tampilannya kalau kita tackle dengan baik gitu. Nah itu dia dok pertanyaan terakhir di podcast kali ini. Mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar ya, nanti akan dijawab di podcast selanjutnya atau akan dijawab di Instagram Plastetic Clinic. Terima kasih ya dok udah mau sharing nih di Behind Beauty Podcast. Sama-sama, Mbak. Setelah ini dokter Putri juga akan operasi lagi nih, jadi kita harus buru-buru. Nah dok, mungkin teman-teman juga yang lagi diet nih bisa setelah itu sambil nabung kali ya dok buat si brachioplasty sama tummy tuck ya, biar nanti setelah diet bisa langsung tindakan ya dok ya. Iya, tapi intinya setelah tindakan pun tetap kita jaga dietnya juga Iya, ya. benar, harus tetap diet nutrisinya juga. juga tetap harus dipenuhi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Behind Beauty Podcast atau dengerin Behind Beauty Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.